Halo sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Johnsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, saya melihat sebuah video ini dan diminta untuk menanggapinya ya. Sebuah video bagaimana seorang ngakunya pendeta dia berkhotbah dan khotbahnya kita coba lihat, kita dengarkan. Itulah api Roh Kudus. Maka dimanapun saudara berada, kalau hati dan pikiran saudara siap, saat ini saya mau deklarasikan api Roh Kudus turun ke atas saudara. Amin. Bangkit dengan roh. Nah, sahabatku yang terkasih, di mana dasar ayat Alkitab yang mengatakan bahwa katanya sekarang atas dasar saya mau mendeklarasikan bahwa api Roh Kudus turun ke atas saudara. Itu di mana? Ayat seperti itu. Kalau di dalam Alkitab jelas Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Jadi Yohanes Pembaptis sendiri mengklaim, dia berkata, mengaku dia tidak layak. Dia membaptis dengan air. Tapi Tuhan Yesus yang akan datang lebih berkuasa daripadaku, dia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Bagaimana? Seorang pendeta yang demikian ini mengklaim membaptis dengan api itu bagaimana? Di mana dasarnya bahwa kita itu akan dibaptis dengan api? Ini kan konyol sekali. Ini khotbah sangat jauh melenceng. Tidak ada dasar. Setelah kejadian ini, pada hari Pentakosta Tuhan Yesus membaptis. Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus sebagai lidah-lidah api, sebagai simbol jatuh atas kepala mereka. Setelah itu tidak ada lagi kita melihat ada pembaptisan Roh Kudus pakai nyala-nyala api turun itu atas mereka. Bagaimana hari ini dia bisa khotbahkan bahwa turun-turun seperti itu? Coba kita dengarkan lagi. Yang baru, dengan semangat yang baru. Oh, aku berdoa dalam nama Yesus. Setiap roh yang suap-suap tubuh dilenyapkan. Setiap roh depresi, frustrasi, putus asa digantikan dengan semangat yang baru. Dengan api Roh Kudus, curahkan api-Mu ya Tuhan. Nah, saya ini kadang konyol juga ini mereka ini. Tidak ada dasar. Curahkan api Roh Kudus. Sudah di mana? Coba lihat. Setelah kejadian Pentakosta, Yerusalem Kisah Rasul pasal yang kedua, Yerusalem. Ada nggak api Roh Kudus itu turun? Tanda-tandanya itu di atas orang-orang percaya. Pencurahan Roh Kudus hanya 4 kali. Yerusalem, Samaria, Yudea, dan ujung bumi. Tidak ada juga tanda dengan api. Seperti itu hanya sekali terjadi di Yerusalem. Nah, hari ini dia ngeklaim dia mau turunkan Roh Kudus atau apa? Curahkan lalu sampai sikar raba-raba. Padahal di dalam Alkitab itu kan jelas tentang bahasa roh itu sebenarnya bahasa rida yang benar Tapi dia bilang bahasa roh. Oke lah. Kalau di dalam Alkitab itu kan Paulus itu sangat jelas sekali sebenarnya menasihati jemaat Korintus karena menggunakan bahasa roh dengan tidak benar. Sehingga dia bilang kan 1 Korintus 14 ayat 22, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Jadi bahasa roh itu untuk orang yang tidak beriman. Nah, bagaimana sekarang diklaim untuk orang disuruh dikejar berbahasa roh. Kemudian lagi kalau di ayat 27, 1 Korintus 14 ayat 27, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain yang menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Nah, ini jelas sekali gitu loh. Disuruh berdiam diri dalam pertemuan jemaat, bukan ngomong-ngomong sendiri tanpa
Dimengerti ya. Coba kita lihat videonya lagi. Curahkan api-Mu ya Tuhan, seperti Engkau berjanji, terang itu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kami. Syirala pasyara, pasaro, pasaro. Oh rala syara, kami mau bangkit. Jadi terang, kami mau bangkit, menyalakan api. Sekalipun sekian waktu ini sempat padam, tapi ini waktunya api itu menyala. Oh rala pasyara, kakapasyara. Skirala wasyara bara. Dan saat ini saudaraku, saya ajak saudara masuk lebih dalam lagi. Bukan cuma menyalakan api biasa. Masuk lebih dalam kemana tuh? Tidak dalam keadaan biasa. Terhipnotis Kegelapan dan kekelaman yang menutupi dunia ini tidak biasa. Ini kegelapan yang begitu gelap. Kekelaman yang begitu kelam. Karena itu kita harus nyalakan apinya nggak biasa-biasa. Nyalakan apimu 7 kali ganda. Oh, saya tahu orang-orang yang saat ini sedang connect dalam spirit akan banyak. Saya rasakan dalam hati saya orang-orang yang mendengarkan dan mengikuti ini saat ini. Tuhan akan berikan kepenuhan rohnya 7 kali ganda. Ya, saat ini juga Roh Kudus saya rasakan bicara di hati saya untuk ngomong. Akan ada urapan 7 kali ganda. Bukan cuma double porsi, tapi kali ini 7 kali ganda. Siapa di sini yang mau dipenuhi Roh Kudus 7 kali ganda? Siapa di sini yang mau menerima pengurapan Tuhan? Nah, Anda lihat di sini, ini ngawurnya luar biasa ya, benar-benar ngawur luar biasa. Dia mendapat bisikan Roh Kudus bahwa nanti akan dipenuhi 7 kali ganda, dipenuhi Roh Kudus 7 kali ganda. Ini di mana istilah Alkitabnya itu, di mana ayat Alkitab bahwa kita akan dipenuhi Roh Kudus 7 kali ganda, 7 kali ganda. Ini konyol, ini sebenarnya ini membawa manusia ya mulai kesurupan kalau begini ini. Ini di dalam Matius pasal 12 itu ada memang tentang kata 7 kali itu. Tapi ini di sini bunyinya begini. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Saya bacakan ya, dengarkan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Anda lihat di situ. Jadi sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, 7 kali ganda api roh dinyalakan, 7 kali ganda, 7 kali. Ini penyesatan. Roh jahat yang masuk ke dalam tubuhmu kalau begitu 7 kali ganda. Tidak ada istilah Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya di dalam hati, dipenuhi dengan api 7 kali ganda, 7 kali. Kok aneh? Di mana isi Alkitabnya? Maka saya bilang banyak pengkhotbah yang tidak pakai dasar Alkitab, asal komat kamit, asal nyerocos dan seperti motivator saja memainkan kata-kata. Ya, menyemangati. Jadi hanya pakai semangat, fanatik, tapi bodoh, tidak ada pakai Alkitab. Inilah penyesatan di akhir zaman. Sahabatku yang kasih dimanapun Anda berada, hati-hati terhadap penyesatan di akhir zaman ini. Tuhan Yesus sudah berkata pada akhir zaman banyak muncul nabi-nabi palsu yang berkata, Tuhan, kami bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Tuhan akan berkata, nyala engkau pembuat kejahatan. Nah, perhatikan di situ. Jika ada orang berkata ke Mesias di sini, Mesias di sana, jangan percaya karena Mesias palsu telah muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya. Bahasa lidah, ayo kita bahasa roh, ayo bahasa. Bahasa roh itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari dan diajak-ajak seperti itu. Coba lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, ya. Bagaimana rasul-rasul, murid-murid Yesus itu mendapat bahasa asing. Bahasa orang Parsia,
Elam, Mesopotamia, Kapadokia, bukan bahasa yang dibuat-buat oleh lidahmu. Itu bukan bahasa roh. Itu engkau pertama hanya pura-pura, ya, ngomong syakalalala bahasa roh. Atau engkau itu sebenarnya mulai kemasukan roh setan. Itu. Tidak ada di dalam Alkitab itu bahasa roh seperti itu. Bahkan tadi saya sudah baca, kalau engkau mau bahasa roh, yang tidak ada yang menafsirkannya, lebih baik diam. Dan itu untuk orang yang tidak beriman. Nah, sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, saya harapkan untuk melihat Alkitab, menjadikan Alkitab sebagai pondasi imanmu, bukan menjadikan, ya, khotbah pendeta yang tidak bermutu, yang tidak ada dasar Alkitabnya, hanya memancing emosimu dan menghipnotismu. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.